Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi wala yuhmadu siwallahi wala ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi sadati thiqah. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Darus Syafa'ah Kulimas Nuansa yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masuk pada hari ke-14 bulan suci Ramadan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran pada diri kita, lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Qala Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dalam hikmah bulan suci Ramadan yang ke-14 ini, mari kita bersama-sama mengoreksi pada diri kita sendiri bahwasannya kita sebagai umat Islam, orang yang beragama Islam, mempunyai tanggung jawab, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, mengajak kepada siapapun, mulai dari sekup yang kecil, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, komunitas kita, bahkan seluruh umat manusia yang beragama Islam, yaitu kita mengajak dalam kebaikan, dalam arti adalah amar ma'ruf. Mengajak bagi orang yang belum mengenal agama, kita ajak, kita kenalkan agama Islam. Bagi orang Islam yang belum kenal, mengerti hukum kewajiban sholat, cara-cara berwudu, kita ajarkan mereka cara wudu yang benar, cara sholat yang benar, ibadah puasa dan yang benar, dan yang lain-lain ibadah. Semuanya itu adalah karena tanggung jawab kita sebagai umat Islam, yaitu amar ma'ruf. Mereka yang masih melakukan maksiat, mereka yang masih senang melakukan dosa, kita ajak mereka ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena itu adalah sebagai tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengerti harus hukumnya wajib atau fardhu ain. Kalau memang tidak ada yang mau mengajak, tapi secara umum amar ma'ruf adalah fardhu kifayah. Begitu juga kita melarang berbuat mungkar. Kita wajib merubah, kita wajib mengingatkan kepada di antara sekup yang paling kecil, rumah tangga kita, istri kita,
keluarga kita, saudara kita, tetangga-tetangga kita, agar supaya tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan secara agama. Tentu dengan cara-cara yang egaliter, dalam arti dengan cara-cara yang bijaksana. Sebagaimana firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajalah mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan hikmah bijaksana, melihat situasi dan kondisi. Karena ketika kita dakwah, audiens kita atau jamaah kita yang mendengarkan itu adalah beda-beda. Oleh karena itu dengan hikmah kita mengerti karakter mereka, dengan hikmah kita mengerti kemauan kita, asalkan semuanya itu adalah dengan bijaksana. Hadirin hadirat jamaah Darus Syafa'ah rahimahumullah. Dan bagi umat Nabi Muhammad, umat Islam yang mau tergerakkan amar ma'ruf nahi mungkar, wa ulaika humul muflihun, itulah umat-umat atau mereka-mereka orang yang beragama Islam yang mendapatkan kebahagiaan, yang mendapatkan keberuntungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pun juga dengan cara-cara yang bijaksana kita bernahi mungkar. Kalau ada kemungkaran bagaimana? Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bila kita man ro'a minkum mungkaron, barang siapa melihat kemungkaran, barang siapa melihat perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan secara agama, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, fal yughayyir biyadihi. Kalau kita mampu dengan tangan kita, dengan kemampuan kita, dengan power kita bisa merubah kemungkaran. Kalau kita sebagai birokrasi, dengan kebijakan-kebijakan, dengan peraturan-peraturan, fal yughayyir biyadihi. Kalau tidak mampu dengan tangan, kalau tidak mampu dengan kekuasaan, fa illam yasti fa bilisanihi, maka dengan lisan kita, dengan dakwah, dengan pidato, menegakkan kebenaran, merubah kemungkaran-kemungkaran, merubah sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Kalau kita tidak mampu dengan lisan kita, kalau kita tidak bisa mampu berdakwah, merubah kemungkaran dengan mulut kita, fa illam yastati fa biqalbihi, maka kita merubah kemungkaran berusaha dengan hati kita. Dalam arti kita ingkar, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kemungkaran itu dapat dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala inna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, beliau mengatakan
ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah ini sowan bertamu di hadapan Rasulullah. Mereka matur, mereka iri dengan amal solehnya orang-orang kaya, yaitu beramal dengan harta bendanya. Faqalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Ya Rasulullah, dzahaba ahlul busuri bil ujur." Orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta benda banyak bisa beramal memperoleh pahala-pahala yang besar dengan harta bendanya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu, tapi wa yatasaddaqu bi fadli amwalihim. Mereka mendapatkan pahala sholat seperti mereka sholat apa yang kita lakukan. Mereka bisa mendapatkan pahala puasa seperti yang kita dapat pahala puasa ketika kita semuanya berpuasa. Akan tetapi mereka-mereka yang punya uang banyak, mereka-mereka yang punya harta benda banyak, ahlu dusur, bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Lalu jawaban Rasulullah bagaimana? Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi. Apakah Allah tidak menjadikan pahala untuk kalian semuanya sebab dengan sedekah? Dalam arti walaupun kalian semuanya tidak punya uang, walaupun kalian semuanya tidak punya harta benda, tapi Anda semuanya bisa bersedekah. Pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat, innalakum bikulli tasbihatin shadaqah walikulli takbiratin shadaqatan wa bikulli tahmidatin shadaqatan wa bikulli tahlilatin shadaqatan wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun 'anil munkari shadaqatun. Rasulullah mengatakan, Allah memberikan kelonggaran pahala sedekah jikalau engkau membaca tasbih. Setiap membaca tasbih itu menjadi amal sedekah. Membaca kalimat takbir Allahu Akbar menjadi pahala sedekah. Dan setiap membaca tahmid alhamdulillah juga menjadi amal sedekah. Wa kulli tahlilatin, dan juga setiap tahlil, baca tahlil la ilaha illallah itu menjadi amal sedekah. Begitu juga amar ma'ruf nahi mungkar juga menjadi amal sedekah. Bahkan Rasulullah SAW meneruskan dawuhnya, wa fi buti ahadikum shadaqatun. Ketika Anda semuanya mengumpuli istri-istri bermanja-manja, itu juga merupakan sedekah. Qalu ya Rasulullah, para sahabat janggal, masa Nabi ngumpuli bojone, ngumpuli istrinya kok menjadi pahala sedekah? Itu gimana kok Kanjeng Nabi? Ayati ahaduna syahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun. Apakah seseorang yang melampiaskan nafsunya kepada istri, kepada suaminya, itu menjadi sedekah, ada pahalanya ya Rasulullah? Jawabannya Kanjeng Nabi bagaimana? Qala ara'aitum law wadu'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakada idza wadu'aha fil halali kana lahu ajrun rawahu Muslimun.
Apakah kalau di antara kalian semuanya ini melampiaskan syahwatnya pada hal-hal yang haram, bukan pada istri, pada LC, pada PSK, apakah itu hukumnya tidak dosa? Dan itu hukumnya zina, dan itu dosa besar. Oleh karena itu sama saja, ketika melampiaskan syahwat, melampiaskan nafsu pada tempat yang halal, yaitu istrinya yang sah, maka itu akan menjadi pahala bagi kalian semua. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin hadirat jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. Begitu mudahnya pahala didapat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya dengan membaca tasbih subhanallah menjadi sedekah, membaca tahmid alhamdulillah amalnya menjadi sedekah, membaca takbir menjadi sedekah, Allahu akbar la ilaha illallah tahlil menjadi sedekah. Begitu juga amar ma'ruf nahi munkar, semuanya itu adalah menjadi sedekah. Oleh karena itu alangkah nikmatnya, nikmal abdu nikman naimi al-Islam. Senikmat-nikmatnya hamba diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat ketika dia diberi kemudahan hati untuk memeluk agama Islam. Karena perbuatan asalkan itu amal baik, perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat agama, perbuatan yang tidak dilarang oleh Allah, itu semuanya adalah menjadi ladang sedekah. Oleh karena itu, marilah pada bulan suci Ramadan yang sangat mulia ini, lisan kita, hati kita memohon kepada Allah agar supaya dimudahkan untuk senantiasa membaca kalimat tasbih, membaca kalimat tahmid, membaca kalimat takbir, dan membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang kelak di hari yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.